Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Utami dari kelas C5, NPM 101201141. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Video kali ini juga saya tunjukkan untuk ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Definisi pertumbuhan ekonomi: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi, yaitu merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Kemiskinan, keterbatasan modal, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus diatasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Ini adalah beberapa hambatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, di antaranya adalah tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri. Kedua, produktivitas penduduk yang rendah. Tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi membuat sumber daya manusia Indonesia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antar daerah menyebabkan kecemburuan sosial. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Akumulasi stok utang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang lebih sering menghadapi masalah ini karena mereka perlu meminjam untuk memfasilitasi proses pembangunan mereka dan mempercepat laju pertumbuhan. Namun, dana yang dipinjam harus dialokasikan dengan baik untuk pengeluaran produktif dan sesuai dengan kemampuan pembayarannya. Meskipun hutang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, namun ketergantungan pada hutang harus dipantau dengan cermat dan strategi yang tepat. Harus diadopsi untuk meningkatkan kemampuan pembayaran negara. Tingkat hutang yang tinggi dan tidak berkelanjutan memiliki dampak serius bagi perekonomian dalam hal pembayaran hutang yang besar dan penurunan pengeluaran pembangunan. Penting untuk melanjutkan proses pertumbuhan. Selain itu, keterbatasan dana yang lebih kecil untuk berinvestasi dalam perekonomian dan peningkatan pajak untuk pembayaran menghambat pertumbuhan karena membatasi investasi produktif, yang mengakibatkan menyusutnya kapasitas pembayaran utang ekonomi. Ini menciptakan efek crowding out, serta berdampak negatif pada investasi asing dan domestik dan rencana pembangunan pemerintah. Inti dari proses reformasi ekonomi adalah kemajuan yang jelas menuju deregulasi ekonomi. Harga produk minyak bumi, gas, energi, komoditas pertanian, dan input utama lainnya sebagian besar ditentukan oleh pasar. Impor dan pemasaran produk minyak bumi domestik telah diregulasi dan dibuka untuk sektor swasta. Lebih penting lagi, reformasi perpajakan telah menonjol dalam agenda pemerintah, tanpa reformasi nyata yang dilakukan. Hutang luar negeri memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, utang luar negeri memberi keuntungan untuk pemerintah pusat dalam membiayai defisit anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri, membantu pembangunan negara Indonesia
dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah atau inflasi. Utang luar negeri harus dibayarkan serta dengan bunganya. Negara yang tidak bisa membayar hutang secara terus-menerus akan memiliki image dengan negara yang miskin atau tukang hutang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Dan terakhir, dalam melaksanakan utang luar negeri, seharusnya pemerintah memiliki manajemen yang baik serta pertimbangan yang matang ketika mengambil pinjaman luar negeri di tahun-tahun berikutnya, dengan melihat pengalaman pinjaman luar negeri sebelumnya. Selain itu, juga memperbaiki alokasi birokrasi untuk memudahkan investasi di Indonesia sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.